عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membahas tentang qasasul Quran atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita setelah kita membahas tentang kisah Nabiullah Ishaq alaihi salam. Maka kita akan membahas nabi berikutnya, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub itu merupakan putra dari Nabi Ishaq bin Ibrahim. Nah, disebutkan bahwasanya Nabiullah Ishaq menikah dengan seorang wanita yang konon namanya adalah Ribka. Nah, dari pernikahan mereka dia dikaruniai anak kembar. Yang pertama lahir itu bernama Isyu atau Is, dan yang kedua namanya adalah Ya'qub. Nah, jadi Isu dengan Ya'qub ini saudara kembar. Jadi yang sulung namanya Isu, yang bungsu namanya Ya'qub. Nabi Ya'qub sosok nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran adalah figur yang syarat dengan kisah penuh hikmah dan ketabahan. Apalagi nanti ketika kita bercerita tentang perpisahan Nabi Ya'qub dengan anaknya Yusuf alaihi salam. Dan beliau inilah yang dikenal dengan sebutan Israel. Disebutkan di dalam fatwa Islam Web, ditanyakan siapakah Israel, maka dijawab Israel itu adalah nama Ya'qub alaihi salam. Beliau adalah putra dari Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran telah disebutkan
nama beliau ini dengan sebutan Ya'qub di banyak ayat, dan juga menyebutkan nama beliau dengan sebutan Israil. Nah, jadi memang di dalam Al-Quran terkadang disebut dengan Ya'qub, terkadang juga disebut dengan Israil. Di antara ayat yang menyebutkan Ya'qub dengan sebutan Israil di dalam surah Ali Imran ayat 93. Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-Taurah." Semua makanan itu adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel sendiri, yaitu maksudnya adalah Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Maka di dalam ayat ini disebutkan Israel, ya. Yang dimaksud Israel di sini adalah Nabiullah Yakub alaihi salam. Kemudian dalam fatwa yang lain ditanyakan, mengapa Nabi Yakub itu dinamakan dengan Israel dan apa latar belakangnya? Maka dijawab Al-Imam Asy-Syaukani di dalam Fathul Qadir menyebutkan para ahli tafsir telah sepakat bahwa Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Mana dari nama tersebut adalah hamba Allah, Abdullah. Jadi Israel itu artinya Abdullah. Hal ini karena kata Isra itu dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani ya, artinya adalah hamba. Sementara Il itu berarti Allah, jadi hambanya Allah. Ada yang berpendapat demikian. Baik. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Kemudian fatwa yang lain, apakah nama syar'i yang disepakati oleh para ulama untuk menyebut apa yang dinamakan sebagai negara Israel, agar kami dapat meluruskan pemahaman anak-anak kami? Maka dijawab ya dalam fatwa tersebut, kami tidak mengetahui adanya satu nama khusus yang disepakati oleh para ulama untuk menyebut negara ilegal itu, disebut negara laqitah dalam diartikan ilegal. Adapun penamaannya dengan sebutan negara Israel itu merupakan bentuk pelecehan terhadap nama yang mulia, ya, yaitu Israel tadi, karena itu adalah nama Nabiullah Ya'qub alaihi salam yang maknanya adalah hamba Allah tadi. Nama yang lebih layak dan tepat untuk negara tersebut adalah negara Zionis. Hal ini karena ia merupakan sebuah gerakan politik rasis yang bertujuan mendirikan negara bagi kaum Yahudi di Palestina dan ingin mengendalikan seluruh dunia melalui negara tersebut. Sementara kata Zionisme atau dalam bahasa Arab Syihyoniyah diambil dari nama Bukit Zion atau Jabal Sahyun yang berada di Yerusalem. Intinya ya, lebih utama untuk penyebutan negara yang disebutkan negara Israel itu dengan sebutan negara Zionis atau silahkan negara Yahudi. Baik, dan hindari penyebutan Israel karena Israel adalah nama dari Nabi yang mulia Yakub alaihi salam. Baik. Maka ketika beliaulah yang disebut sebagai Israel, maka anak-anak dari beliau itu disebut dengan Banu Israel, ya, anak-anak laki-laki dari Israel. Maka Yusuf, Benyamin,
Yahuda, Lewi, Simon, Ruben, dan yang lainnya ada 12. Itulah awal dari yang disebut dengan Bani Israel, dan semua keturunan mereka itu disebut dengan Bani Israel. Baik, maka bermula dari kisah Nabi Yakub inilah bermula kisah tentang Bani Israel. Baik, dan kisah Bani Israel ini akan berlanjut terus menerus sampai kepada orang-orang Yahudi yang bertempat tinggal di Madinah, ya, yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti insya Allah ceritanya sampai ke situ. Ya, karena memang kisah nabi-nabi terbanyak di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah dari nabinya Bani Israel. Jadi memang cerita tentang Bani Israel itu mengambil porsi yang besar di dalam Al-Quran, ya, dan juga terdapat faedah dan pelajaran di situ. Jadi insya Allah kita akan gali pelajaran-pelajaran tersebut melalui kisah-kisah para nabi dari Bani Israel. Baik, kembali kepada Nabi Yakub alaihi salam. Kehidupan Nabi Yakub alaihi salam itu dipenuhi dengan berbagai ujian berat, tetapi dengan keimanan beliau yang kokoh. Dan beliau dalam menghadapi segala ujian tersebut senantiasa bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kisah Nabi Yakub kita diajari tentang kekuatan doa, kesabaran yang luar biasa, dan pengorbanan yang tulus, ya. Dan kisah beliau ini menjadi cerminan tentang bagaimana kasih sayang yang besar seorang ayah, dan juga tentang seorang hamba yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Itulah Nabi Yakub alaihi salam. Baik, Nabi Yakub, ya, itu lebih sering disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan ayahnya. Seperti ayahnya Ishak, ya. Makanya kan cerita tentang Ishak kemarin pendek saja, karena memang penyebutan Ishak sedikit. Nabi Yakub, ya, memiliki sifat-sifat mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama adalah Nabi Yakub adalah orang yang menunaikan nazarnya. Nabi Yakub adalah orang yang menunaikan nazarnya. Di antara dalil akan hal tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 93 tadi. Ayat yang kita baca, kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Semua makanan itu dahulu halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub, atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya Taurat. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat tersebut, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini, ya, turun sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah yang menganggap tidak ada istilah hukum nasakh, hukum menghapus hukum yang lain, ya. Tidak ada istilah nasakh mansuh bagi mereka. Karena ketika mereka di Madinah, ya, maka mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakan daging onta, meminum susu onta, ya. Padahal pada waktu itu, ya, untuk orang-orang Bani Israel itu diharamkan. Baik, jadi kata mereka, kalau engkau benar-benar adalah utusan Allah, ya, sebagaimana nabi-nabi kami, ya, niscaya engkau juga akan mengharamkan sebagaimana yang diharamkan kepada kami. Baik, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya
pada awalnya semua makanan itu halal bagi Bani Israel, ya, kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri, ya. Jadi disebutkan dahulu Nabi Ya'qub alaihi salam itu mengharamkan beberapa jenis makanan untuk beliau sendiri. Disebabkan kenapa? Karena beliau punya penyakit saraf kejepit. Nah, di antara yang beliau haramkan itu untuk beliau makan itu adalah tadi daging unta dan juga susu unta. Baik. Dan ketika Nabi Ya'qub atau Israel jadi mengharamkan hal tersebut, itu akhirnya diikuti oleh siapa? Oleh pengikutnya dari kalangan Bani Israel. Baik. Nah, kata mereka, ya, ini daging unta tadi atau susu unta ini asalnya adalah haram bagi kami. Kok kamu makan? Maka dibantah bahwasanya di situ ada yang namanya nasakh dan mansukh. Ya, dan penyebutan keharaman tersebut sebelum tidak ada di dalam Taurat, makanya disuruh mendatangkan Taurat, tapi mereka tidak mampu mendatangkan Taurat tersebut. Baik, nah jadi pengharaman tersebut memang awalnya adalah Yakub sendiri yang mengharamkan makanan tersebut untuk dirinya, ya. Kemudian akhirnya menjadi syariat bagi Bani Israel, ya, akhirnya diharamkan juga hal tersebut untuk mereka, tapi bukan disebabkan nazarnya Israel, tetapi disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan, disebabkan karena pembangkangan yang mereka lakukan. Itulah yang menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbagai makanan yang dahulu halal bagi mereka. Jadi di antara azab atau bukan di antara hukuman yang Allah berikan kepada Bani Israel, Allah mengharamkan beberapa makanan yang sebelumnya halal bagi mereka disebabkan karena kezaliman yang mereka lakukan, ya. Baik. Nah, jadi walaupun hal tersebut sudah diharamkan bagi mereka, ya, tapi syariat tersebut sudah dihapus di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, yang jelas di sini Nabi Ya'qub pernah bernazar ketika beliau memiliki penyakit tadi, maka beliau bernazar untuk tidak makan berbagai makanan dan beliau penuhi nazar beliau tersebut. Baik, tapi itu tidak lagi berlaku di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah ada istilah nasakh dan mansukh. Baik. Kemudian yang kedua di antara sifat Nabi Ya'qub alaihi salam, Ya'qub adalah orang yang berilmu. Ya, Allah menyebutkan dalam surah Yusuf ayat 68, wa innahu ladu ilmin lima 'allamnah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sesungguhnya dia Ya'qub mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka disebutkan di sini Nabi Ya'qub lazu ilmin, orang yang memiliki ilmu, ya. Dan tidaklah disebutkan zu ilmin, orang yang memiliki ilmu, kecuali dia juga mengamalkan ilmu yang dia miliki. Itu hakikat dari orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu bukan ilmunya yang banyak, pengetahuannya yang luas. Tidak. Orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmu yang dia miliki tersebut. Makanya ada pernyataan yang masyhur dari Sufyan bahwasanya siapa yang tidak beramal dengan ilmunya maka dia bukanlah seorang alim. Jadi alim hakiki itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi perbandingan seseorang yang banyak ilmunya tapi dia tidak amalkan dengan orang yang sedikit ilmunya tetapi dia amalkan ilmunya, maka sejatinya yang alim itu adalah yang sedikit ilmunya. Itu adalah hakikat dari ilmu.
Dan Nabi Yakub alaihi salam itu diberi gelar dengan orang yang berilmu. Selain beliau punya ilmu, beliau juga mengamalkan ilmu yang beliau miliki. Baik. Kemudian yang ketiga di antara sifat Nabi Yakub alaihi salam, beliau selalu mengingat dan mengingatkan akhirat. Ya, selalu mengingat dan mengingatkan orang lain dengan akhirat. Baik, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Yakub sebagai salah satu hambanya yang terpilih, yang senantiasa mengingat dan mengingatkan orang lain tentang akhirat, yang disebutkan dalam surah Shad ayat 45 sampai 47. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Ini sering disebutkan tiga ini berurutan, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yang selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Nah, Imam Al-Qurtubi ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan selalu mengingat kehidupan akhirat, mempersiapkan diri untuknya, merindukannya, serta mendorong orang lain untuk juga merindukannya. Seseorang ketika mengenal atau mengingat akhirat, itu yang akan senantiasa membuat dia bersemangat di dalam ibadah, termasuk dalam mengingat kematian. Orang yang senantiasa mengingat kematian, ya, maka dia akan senantiasa terdorong untuk senantiasa beramal dan tidak akan terlena dengan kehidupan dunia. Ya. Makanya di antara buah manis dari senantiasa mengingat kematian, ya, pertama dia akan rajin beribadah. Ya. Kemudian dia akan bersegera bertobat, tidak dia tunda-tunda. Dan dia tidak akan pernah terlena dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, orang yang lalai dari mengingat kematian, apa yang terjadi? Dia akan menunda-nunda taubat, seolah-olah dia akan senantiasa hidup lama. Yang kedua, dia akan bermalas-malasan dalam masalah ibadah. Baik, dan dia akan terlena dalam kehidupan dunia tadi. Nah, ini apa hukuman bagi mereka yang terlena dengan atau lalai dari yang namanya mengingat kematian, termasuk dalam mengingat akhirat. Baik, maka seorang hamba, ya, senantiasa memperbaiki keimanannya, memperbaiki ibadahnya, dan di antara caranya adalah senantiasa mengingat kematian dan mengingat akhirat. Dan itulah yang disifati berkaitan dengan Nabi Yakub, ya, dan juga Ibrahim, begitu juga Ishak alaihi wassalam. Baik. Kemudian yang keempat di antara sifat Nabi Yakub alaihi salam, beliau senantiasa mengeluhkan kesedihan beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan inilah yang diistilahkan dengan sabrun jamil, kesabaran yang indah. Yang mana ketika seorang ditimpa dengan musibah, dia akan mengeluhkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika beliau berpisah lama dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Berapa tahun Nabi Yakub berpisah dengan Yusuf? Ada yang menyebutkan sampai 80 tahun. Dan itu beliau senantiasa berada dalam kesedihan selama 80 tahun tersebut. Tetapi kesedihan beliau itu semuanya beliau adukan, keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengeluhkannya kepada manusia.
Makanya dalam surah Yusuf ayat 84 sampai 86, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzni fa huwa kadhib. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan Yakub berpaling dari mereka, dari anak-anaknya, seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya pun menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Jadi Nabi Yakub selain sedihnya beliau berpisah dengan Nabi Yusuf, beliau juga senantiasa menahan amarah beliau kepada anak-anaknya. Walaupun beliau tahu bahwasanya anak-anaknya telah membohonginya, ya, telah memisahkan antara dia dengan Yusuf, ya. Tapi disebutkan di sini bahwasanya Nabi Yakub senantiasa menahan amarahnya. Mereka pun berkata, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Kemudian apa kata Yakub? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Intinya, ya, Nabi Yakub alaihi salam senantiasa mengadukan kesedihan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, nah ini adalah yang keempat. Yang kelima, di antara sifat Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub itu sangat perhatian kepada anak-anaknya. Beliau sangat perhatian kepada anak-anaknya. Di antara bukti bahwasanya Nabi Yakub sangat perhatian dengan anak-anaknya, pertama beliau bersabar menghadapi kedurhakaan anak-anaknya yang telah membohonginya, yang memisahkan beliau dengan Yusuf. Baik. Itu pertama. Jadi beliau sabar dengan sikap anak-anaknya tersebut. Kemudian juga di antara perhatian beliau kepada anak-anaknya, memperingatkan anak-anaknya akan bahaya hasad. Memperingatkan anak-anaknya dari bahaya hasad. Makanya ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam bercerita tentang mimpinya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku melihat apa tadi? Bintangnya, 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya itu sujud kepadaku. Maka ini adalah mimpi yang luar biasa, ya, mimpi yang sangat mulia. Maka Nabi Yakub alaihi salam memperingatkan Yusuf, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, ya, takutnya mereka akan membuat makar tipu daya untuk membinasakanmu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, karena Nabi Yakub tahu, ya, bahwasanya saudara-saudara Yusuf itu bisa memiliki potensi hasad kepada Yusuf kalau dia ceritakan kisah ini kepada mereka. Nah, ini kepada Nabi Yusuf, ya. Adapun kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yakub pernah mengatakan ketika mereka ingin ke Mesir mencari makanan, ya, maka Nabi Yakub menyuruh agar anak-anaknya ini jangan masuk pada satu pintu. Ya bunayya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk bersama-sama dari satu pintu gerbang, tapi masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Kenapa? Sebagian para ulama menyebutkan, ya, kenapa
Nabi Yakub menyuruh demikian agar mereka terhindar dari ain. Kita tahu Nabi Yusuf itu ganteng, tampan. Maka saudara-saudara Yusuf pun ya memiliki ketampanan juga kan, walaupun mereka memang tidak seperti Nabi Yusuf, tapi ya mereka ya perawakannya juga bagus-bagus kan begitu. Khawatirnya kalau mereka rombongan seperti itu dilihat oleh orang-orang, ya bisa terkena ain, ya, atau hasad ya. Makanya disuruh untuk pencar-pencar ketika masuk. Baik. Nah jadi wallahu a'lam ya. Jadi ini diantara peringatan Nabiullah Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Hati-hati dalam masalah sifat-sifat hasad atau bahaya dari hasad. Kemudian juga di antara bentuk perhatian Nabi Yakub kepada anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau ya tadi, wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk bersama-sama dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Intinya Nabi Yakub senantiasa mengajarkan anak-anaknya untuk bertawakal, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga hal yang diajarkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Yusuf dan saudaranya siapa? Benyamin. Kan Benyamin sengaja ditahan Yusuf di Mesir, ya. Jadi mereka pulang kepada ayahnya, bertambah sedih lagi tuh ayahnya sudah kehilangan Yusuf. Ini Benyamin nambah satu lagi. Baik, tapi kata ayahnya, walaupun dalam kondisi demikian, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Dan yang paling penting, nasihat yang paling penting yang disampaikan oleh Nabi Yakub adalah berwasiat kepada anak-anaknya agar terus bertauhid dan mati di atas tauhid. Dan ini adalah pesan yang seagung-agungnya. Baik, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah 130 sampai 133, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, masuk Islamlah. Maka kata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku pun berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Baik. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim berwasiat ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub berwasiat dengan hal yang sama. Apa wasiatnya? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini adalah seagung-agungnya wasiat, seagung-agungnya nasihat kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga tauhid mereka. Ya, karena itulah yang akan
menyelamatkan mereka di akhirat kelak. Baik. Nah, ini adalah di antara sifat-sifat Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Baik, kita sedikit membahas tentang silsilah nasab Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya. Setelah kita bahas tentang Nabi Ishaq, ya, dan kemudian Nabi Ya'qub, maka setelahnya berarti kita memasuki kisah para nabi dari Bani Israel tadi. Jadi mulai dari Nabi Yusuf sampai Nabi Isa itu semuanya adalah nabi-nabi dari Bani Israel. Jadi panjang kisahnya. Nah, sebelum kita bahas tentang nabi-nabi Bani Israel ini, ya kita penting untuk mengenal sejarah Bani Israel. Karena tadi mayoritas nabi itu kan dari Bani Israel. Sayangnya, ya saat ini mereka yang mengaku sebagai keturunan Bani Israel, maksudnya adalah orang-orang Yahudi, telah menyimpang dari ajaran nabi-nabi mereka. Ya. Jadi kenapa dinamakan Yahudi? Yahudi itu adalah mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada Bani Israel, ya, tetapi menyimpang dari ajaran nabi-nabi mereka, maka mereka pun dinamakan Yahudi. Karena sesungguhnya semua agama Nabi itu kan Islam, ya. Tapi kenapa ada istilah Yahudi? Ketika pengikut para Nabi tersebut menyimpang, maka dinamakan Yahudi. Maka orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa, termasuk dari Bani Israel, kan, maka disebut dengan Yahudi. Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Isa itu disebut akhirnya dengan Nasrani. Sementara orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi Musa, benar-benar mengikuti Nabi Isa, itu semuanya dinamakan muslimun. Makanya tadi disebutkan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, jadi semua agama para nabi adalah agama Islam. Kalau menyimpang, nah ada yang sebutannya sebagai Yahudi dan ada yang disebut sebagai Nasrani. Baik. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka kita akan membahas tentang Bani Israel, ya, atau yang sekarang orang-orang Yahudi sekarang mereka menisbahkan diri mereka kepada Bani Israel. Orang-orang Yahudi itu termasuk musuh utama umat Islam, ya. Sehingga kita perlu mengenal mereka lebih dalam, terutama tentang keyakinan dan akhlak mereka agar kita bisa mewaspadainya. Dan orang-orang Yahudi saat ini, ya, adalah bangsa yang sukses dilihat dari aspek duniawi. Kita tahu bahwasanya mereka itu sempat dihabisi oleh siapa? Nazi, ya, Hitler. Dan itu sekitar tahun 1940-an, yang mana terjadi pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan sampai disebutkan 6 juta Yahudi meninggal, tewas. Cuman ternyata, ya, walaupun mereka sudah mengalami pembunuhan bahkan di berbagai tempat,
ternyata mereka bisa bangkit kembali dalam waktu kurang dari 100 tahun, dan mereka bisa jaya, bahkan berambisi untuk menguasai dunia, ya. Dan di antara penyebab mereka bisa bangkit seperti itu, ya, karena memang mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kejayaan mereka kembali. Halal dan haram itu tidak berlaku untuk selain mereka. Untuk selain mereka semuanya halal, tidak ada haramnya. Adapun halal dan haram itu hanya berlaku pada mereka sesama mereka sendiri, ya. Jadi kalau mereka mengharamkan misalnya pembunuhan, itu di antara mereka sendiri. Adapun untuk selainnya itu halal semuanya bagi mereka, ya. Maka mereka memegang prinsip ini, ya, pokoknya mereka menghalalkan segala cara untuk, ya, kembali meraih kejayaan mereka, sementara sesama mereka baru berlaku halal dan haram. Baik. Yahudi tadi disebutkan bahwasanya mereka keturunan Bani Israel yang merupakan nama lain dari Nabi Yakub. Yakub sebagaimana yang sudah kita sebutkan adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim, ya. Kita sudah jelaskan Ibrahim memiliki dua istri. Pertama adalah Sarah dan yang kedua adalah Hajar. Baik, Hajar akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, yang mana Sarah akhirnya cemburu, ya, karena ternyata Hajar bisa memiliki sesuatu yang dia tidak miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya menyuruh Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Tapi berselang disebutkan 14 tahun setelah kelahiran Ismail, maka Allah pun membuat Sarah hamil, ya, dan dikarunialah anak yang bernama Ishak. Dan disebutkan bahwasanya umur Ibrahim pada waktu itu sudah mencapai 100 tahun dan Sarah sudah berumur 90 tahun. Baik. Setelah Ishak, ya dari anaknya Sarah, Ishak dewasa, dia menikah dengan seorang wanita tadi yang bernama Rifka atau Ribka dalam literatur perjanjian lama. Dari pernikahan ini, ya, dia dikaruniai dua anak kembar. Yang pertama tadi Isu, yang kedua adalah Yakub. Nah, disebutkan Isu ini dia hobinya adalah berburu, ya, sukanya berburu dan dia mahir dalam berburu. Maka dia pun menjadi anak kesayangan ayahnya Ishak. Sementara itu Yakub, ya, itu lebih suka tinggal di rumah dan membantu ibunya, sehingga ibunya pun sangat mencintai Yakub. Jadi Isu dicintai oleh ayahnya, sementara Yakub dicintai oleh ibunya. Nah, disebutkan ketika Ishak mulai menua dan penglihatannya itu sudah mulai kabur. Nah, disebutkan, ingat ini semuanya dalam literatur perjanjian lama, ya. Dalam Islam tidak disebutkan ini. Hanya saja ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya, ya, sebagai riwayat Israiliyat, ya. Jadi kita harus ceritakan walaupun kita tidak membenarkan seluruh yang disebutkan dalam literatur tersebut. Apalagi kita tahu bahwasanya Taurat ataupun Injil itu sudah berubah, ya, sudah dirubah. Intinya disebutkan bahwasanya ketika Ishak sudah menua, penglihatannya sudah mulai kabur, ia berencana untuk mewariskan keberkahan kenabiannya kepada putra sulungnya, Isu tadi atau Is, ya. Maka kita akan sebutkan, dan ini disebutkan dalam kitab Kejadian, ya. Silakan bagi yang punya kitab Kejadian dibuka. Baik, disebutkan ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi,
dipanggilnya lah si Isu atau Esau dalam Taurat itu disebutnya Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Esau, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku, maka sekarang ambillah senjatamu." Yang pemburu tadi kan, ambil senjatamu, bawalah tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari, sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar setelah itu aku berikan keberkatan kepadamu. Ya, rupanya ingin mewariskan kenabian. Cuman tujuan utama siapa? Isu tadi. Ternyata perkataan Ishak ini kepada Isu itu didengar oleh istrinya Ribka tadi. Sementara dia sangat mencintai siapa? Yakub. Maka ketika Ishak berkata kepada Esau, dia mendengar. Jadi setelah Esau-nya tadi pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya, maka Ribka pun berkata kepada Yakub, "Tadi telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." Maka, sekarang Ribka ingin membuat rencana licik untuk meraih atau merebut berkat yang akan diberikan kepada Isu, akhirnya diberikan nanti kepada Yakub. Ya. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Isu kakakku adalah orang yang berbulu badannya." Ya, jadi walaupun kembar, ternyata ada perbedaan fisik antara Yakub dengan Isu. Kalau Isu itu berbulu badannya, sementara Yakub itu enggak ada. Kan nanti disentuh ayahnya gimana? Kok enggak ada bulunya? Baik. Jadi kakakku adalah orang yang berbulu badannya, sementara aku ini kulitnya licin atau kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku, bukan berkat. Kita kan pengennya berkat. Kalau kita bohongi ayah kita, ya malah dikutuk kita. Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Maka dia pun pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari oleh ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Isu. Jadi bajunya Isu diambil, yang mungkin ada bau badan Isu di situ. Ya. Jadi pakaian yang memang disimpan di rumah, lalu disuruhnya dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Ini ingin nipu Ishak. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Punya bulu-bulu kambing itu diambil, ya, ditempelkan di tangan dia sama lehernya. Ya, jadi kan seperti bulunya. Biar sama dengan Isu nanti. Baik. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub. Baik. Demikianlah Yakub pun membawa makanan tadi kepada ayahnya serta berkata, "Bapak," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Maka Yakub berkata kepadanya, "Aku Isu, anak sulungmu." Ya, bayangkan berbohong di sini, nipu ayahnya. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Isu, anak sulungmu."
Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya anakku. Jawabnya, karena Tuhan Allahmu telah membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Isu atau bukan? Ini suaranya suara Yakub, tapi padahnya Isu gitu kan. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu pun merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Isu. Ya. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Isu, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Isu? Jawabnya, iya. Berbohong lagi nih, berapa kali berbohong. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Maka datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, ya, diberkatinya lah dia, katanya sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Jadi memang ada bau badannya sana Isu di situ, karena memang bajunya baju Isu dipakai. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, datang siapa? Datang Isu. Ya. Nah, maka dia sudah membuat makanan juga tadi untuk ayahnya sesuai diperintahkan. Maka katanya kepada ayahnya, Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapa engkau ini? Maka, akulah anakmu, anak sulungmu Isu. Maka terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan tadi yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sudah terlanjur. Rupanya kada bisa dibagi-bagi keberkatannya tadi, karena sudah diberikan habis dah. Maka mendengar perkataan ayahnya, Isu pun meraung-raung, marah dan sedih, ya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, wahai bapak. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Ya, sudah direbut adikmu. Ya. Maka kata Isu, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah datang 2 kali menipu aku. Ya, Yakub itu wallah alam ya, Yakub dari kata akab yang artinya tumit, yang belakang, ya. Belakang maksudnya belakang yang ke depan, akhirnya mengambil ke depan. Misalnya merebut maksudnya. Jadi Yakub mungkin secara bahasa mereka ya orang yang merebut. Jadi pantas saja dinamakan Yakub karena dia sudah menipu aku 2 kali. Pertama, dia berpura-pura sebagai aku, ya. Kemudian dia mengambil keberkatanku. Intinya dia 2 kali menipuku. Baik. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab, ya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, wahai anakku? Kata Isu kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak?
berkatilah aku ini juga wahai bapak. Dan dengan suara keras menangislah Isu. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melimparkan kuk itu dari tengkukmu. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Nah, jadi dendam si Isu ini dan berencana ingin membunuh Yakub. Ketika diberitahukan perkataan Isu anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhlah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Isu kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah engkau kepada Laban saudaraku. Laban ini saudaranya Ribka, ya ibunya tadi, di Haran di negeri Syam. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Ya, ini yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Ya, tapi yang jelas ini sangat susah untuk dipercaya, ya, dan jangan kita percaya karena tidak mungkin, ya. Pertama, kan di sini disebutkan istrinya Ishak, Ribka, ya, itu wanita pengkhianat, ya, pembuat makar, dan ini tidak mungkin. Kemudian juga tuduhan terhadap Nabi Yakub sebagai penipu, berbuat makar kepada ayah dan kakaknya. Tidak mungkin seorang nabi berbuat demikian. Dan yang namanya kenabian itu bukan sesuatu yang bisa diwariskan, ya. Kenabian itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini malah diwariskan, bahkan bisa direbut tadi dengan cara menipu tadi, kan. Kemudian taruhlah kalau benar-benar Ishak itu tertipu, bukankah Allah, ya, akan tahu? Ya, tidak mungkin mereka bisa menipu Allah. Kalau memang salah pasti Allah akan tegur, ya. Dan tidak mungkin kenabian bisa didapatkan dengan cara licik seperti ini, ya. Apalagi disebutkan, ya, di sini menunjukkan kelalaian Nabi Ishak jika telah menyatakan Yakub berdusta, lantas kenapa masih memanggil Yakub dan mendoakan keberkatan lagi untuk Yakub. Jadi setelah tahu bahwasanya Yakub itu membohongi dia, bahkan menipu, sampai akhirnya kenabian tadi diserahkan kepada Yakub, tapi ternyata Nabi Ishak tetap memberikan keberkatan yang kedua kepada Yakub, ya. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Ini dalam ayat berikutnya. Baik. Nah, itulah ya yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Nah, berlanjutlah kisah tersebut. Akhirnya pergilah Yakub tadi ke Haran, bertemu dengan saudara laki-laki dari Ribka. Berarti pamannya Yakub, ya. Nah, disebutkan Laban ini punya 2 anak perempuan. Baik, disebutkan, jadi ini kan tadi Ribka, ya, ibunya Yakub. Ini punya saudara namanya Laban. Laban ini punya 2 anak perempuan. Satu namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Baik, ketika Yakub datang ke Haran, kemudian Laban pun, ya, atau Yakub pun tertarik ketika melihat Rahel, karena disebutkan Rahel itu cantik. Sementara Lea itu yang paling sulung,
itu kurang cantik. Nah, Yakub itu tertariknya kepada Rahel dan berencana ingin menikahi Rahel. Ya, maka setuju si ayahnya yaitu Laban. Tapi engkau harus bekerja selama 7 tahun dulu agar bisa menikahi Rahel. Setelah 7 tahun bekerja, ya, maka terjadilah pernikahan. Tetapi ternyata yang disodorkan itu bukan Rahel, tetapi kakaknya Lea. Dan ini kan melanggar perjanjian. Akhirnya dia pun bertanya, kenapa yang disodorkan malah Lea? Dia kan kurang cantik dan seterusnya. Maka kata Laban, bukan tradisi kami, ya, yang mana kakaknya itu dilompati. Dia belum menikah sementara adiknya sudah menikah, itu tidak pantas bagi kami. Makanya yang disodorkan adalah Lea. Kalau kamu ingin menikahi Rahel, harus kerja lagi 7 tahun. Ya, jadi menurut syariat terdahulu tidak masalah menggabungkan dua saudari. Ya, menurut literatur ahli kitab tadi kan atau perjanjian lama. Akhirnya kerja lagi 7 tahun. Akhirnya dinikahilah Rahel. Baik, tadi kan kita sebutkan Lea ini kurang cantik Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangannya dengan memberikan anak yang banyak kepada Lea. Disebutkan ada sekitar 7. Ulun kada hafal ngaran anak-anaknya. Ada 7. Baik, sementara Rahel tidak punya anak. Akhirnya Rahel ini karena merasa iri kepada Lea yang punya anak, akhirnya menyuruh agar Yakub menikahi budak perempuannya yang bernama Bilha. Ya, punya budak namanya Bilha. Lea juga cemburu nih. Ini Bilha nih akhirnya punya anak. Ya, maka Lea juga cemburu, akhirnya menyuruh agar Yakub menikahi budak perempuannya yang bernama Zilfa. Ya, dan punya anak juga. Tapi kemudian Rahel pun punya anak setelahnya, yaitu 2 orang, Yusuf dan Benyamin. Yusuf dan Benyamin itu dari Rahel. Adapun yang lainnya, sisa dari 10 yang lainnya itu dari istri-istri yang lain. Baik. Ini semuanya Israiliyat ya. Tidak ada dalil yang valid dalam literatur Islam. Ya. Nah, jadi disebutkan dari Lea itu ada 6 anaknya. Namanya Ruben, Simon, Lawi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Dari Rahil, Yusuf, dan Binyamin. Dari Bilha ada namanya Dan dan Naftali. Dari Zilpa ada Gad dan Asher. Nah, inilah 12. Dan dari sinilah Bani Israel terbagi menjadi 12 suku besar. Ya, dan terus mereka memiliki keturunan-keturunan, dan itulah yang disebut tadi Bani Israel. Dan orang-orang Yahudi sekarang ya menisbatkan diri mereka kepada Bani Israel. Baik. Kemudian sebagai penutup disebutkan Nabi Yakub ketika bertemu kembali dengan Nabi Yusuf, ya kan nanti kita ceritakan tentang kisahnya. Ya, disebutkan beliau sudah berumur 130 tahun. Setelah berpisah selama bertahun-tahun. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Yusuf, sempat hidup bersama Nabi Yusuf sekitar 17 tahun, kemudian Nabi Yakub pun akhirnya wafat. Baik, nah itulah kisah ringkas berkaitan tentang Nabiullah Yakub alaihi salam. Baik, intinya Nabi Yakub itulah yang disebut dengan Israel, dan keturunannya itulah yang disebut dengan Bani Israel. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.